Halo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita Saryuk Japan ya. Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Kali ini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya membawa keluarga saya yang di Indonesia untuk tinggal di Jepang ya. Eh, Jumlah keluarga saya itu semuanya 5 orang dengan saya, istri saya dan anak saya 3 ya, jadi 5 orang ya. Itu setelah saya tinggal di Jepang selama 1 tahun, saya bisa untuk memanggil keluarga saya datang ke Jepang. Dan sebenarnya untuk batas waktu itu sendiri, untuk kapan sih kita bisa mulai memanggil keluarga kita datang ke Jepang, itu nggak ada batasannya. Mau datang ke Jepang setengah tahun mengajukan juga bisa, ya nggak harus 1 tahun ya. Kenapa saya tuh satu tahun, kenapa kemarin saya 1 tahun mengajukan, karena itu saya 2 kali mengajukan. Setengah tahun pertama saya mengajukan itu gagal, dan yang kedua baru berhasil. Ya, alhamdulillah. Ternyata mengajukan COE itu bisa gagal juga ya. Karena itu pure yang menentukan tuh adalah pihak imigrasinya. Jadi menentukan kita layak atau enggak membawa keluarga tuh pihak imigrasi. Jadi setiap orang yang mengajukan COE itu kadang-kadang syaratnya berbeda-beda. Si A membutuhkan syarat jaminan, si B tidak membutuhkan syarat jaminan dari perusahaan. Jadi berbeda-beda, tergantung dari jokyonya, tergantung dari situasi orang yang mengajukan tersebut. Kayak saya contohnya. Karena kemarin saya mengajukannya itu untuk 4 orang, jadi kan banyak. Nah, sedangkan biaya hidup di Jepang ini tinggi, jadi pemerintah tuh agak khawatir ya, apakah saya bisa untuk memanggil keluarga saya dan menghidupinya di Jepang. Jadi mereka butuh kayak semacam bukti yang konkret bahwa saya bisa untuk menghidupi mereka. Nah, untuk yang pertama kemarin pengajuan, saya melakukannya tuh sesuai prosedur aja, syarat-syarat yang udah di internet itu, saya ajukan gitu aja. Dan akhirnya gagal. Dan saya datang ke imigrasi, Sodang di sana, kenapa saya gagal, saya boleh ya datang ke sana nanya kenapa saya bisa gagal, apa masalahnya, mereka menjelaskan dan saya pelajarin. Selang 3 bulanan saya mengajukan kembali. Saya lengkapi dengan seperti surat jaminan dari perusahaan. Ya, itu penting banget satu. Dan kemudian waktu pertama saya mengajukan itu memang saya masih setengah tahun, jadi noze someso saya belum keluar ya, jadi atau keterangan pajak kita. Jadi selama 1 tahun itu baru keluar namanya noze someso atau surat keterangan pajak kita. Nah, saya belum ada setahun, jadi belum dapat. Setelah itu setahun saya di sini baru dapat, saya kumpulin semua sama surat jaminan perusahaan, saya lengkapin, saya kirimkan, dan akhirnya tembus. Dan waktunya sendiri itu kurang lebih dari pengajuan sampai keluar keputusan itu 3 bulan ya, kalau tidak ada kendala ya. Kendala dalam tanda kutip kekurangan dokumen itu kadang-kadang ada. Kalau kekurangan dokumen kita disuruh ngirimkan kembali, ada surat pemberitahuan datang ke apato kita bahwa minta lampirkan dokumen A B C C gitu ya, kita lengkapin lagi, kirim kembali. Itu beda prosesnya, itu agak memakan waktu lebih panjang lagi. Jadi usahakan kalau mau ngirim COE, prepare-nya benar-benar biar waktunya itu singkat ya, nggak banyak kirim dokumennya seperti itu. Kemudian hal pertama yang setelah saya lakukan setelah keluarga saya datang ke Jepang, pertama kali itu membuat kartu keluarga. Jadi langsung ajak mereka ke kantor kecamatan atau Kyakuso atau Siakuso untuk membuat namanya Juminhyo. Ya, itu penting banget karena wajib kita daftarin Juminhyo. Nanti kalau ada bapak dan keluarga kita di Jepang, nggak ada datanya, bahaya ya. Jadi harus langsung didaftarkan. Jadi waktu itu keluarga saya datang malam, jadi paginya saya langsung ke kantor kecamatan untuk buat Juminhyo, ya, kartu keluarga, ya, seperti itu. Dan yang kedua, jangan lupa mereka daftarkan juga untuk anak-anak, itu namanya itu Kodomo Iraiso ya, atau asuransi kesehatan untuk anak. Nah, asuransi kesehatan untuk anak ini fungsinya adalah kalau anak kita berobat ya, masih kecil ya, sogako gitu, kayak kelas 1 sampai kelas 6 ya, itu masih murio, masih 0 yen. Jadi benar-benar gratis ya.
Jadi sistem asuransinya tuh seperti ini yang saya tangkap selama saya di Jepang. Saya ini kan ikut di perusahaan mendapatkan hokeng dari perusahaan ya, seperti itu. Kemudian keluarga saya datang, otomatis keluarga saya itu juga menjadi fuyo ya, atau menjadi tanggungan saya. Jadi juga mendapatkan asuransi juga dari perusahaan saya. Nah, itu nanti dibuatkan kartu asuransi oleh perusahaan saya. Saya harus lapor nih kalau keluarga saya datang ada berapa orang, tolong buatkan kartu asuransi mereka. Nah, mereka nanti dibuatkan. Itu menanggungnya 70-30%. Jadi kalau kita berobat habis 100.000 ya kita bayar 30.000, yang 70.000 dibayar oleh asuransi tersebut. Nah, 30.000 itu kalau untuk anak-anak itu dibayarkan lagi oleh pemerintah dengan cara kita daftarin mereka ke kantor kecamatan asuransi anak ya. Iraiso. Jadi itu benar-benar gratis. Jadi seandainya 30.000 tadi itu di cover oleh dari pemerintah Jepang. Itu buatkan ya. Dan untuk membuat Iraiso itu kartu asuransi anak itu membutuhkan 2 syarat. Pertama main number kado. Ya, main number kado. Yang kedua itu kartu kesehatan dari perusahaan tersebut. Nah, karena keluarga saya baru datang, jadi otomatis belum mempunyai kartu kesehatan dari perusahaan, belum mempunyai my number. Nah, jadi harus menunggu dulu salah satu ini ada. Nah, jadi setelah saya datang itu saya minta ke perusahaan saya untuk buatin asuransi. Itu memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi nunggu 2 minggu lagi saya balik lagi ke kantor kecamatan untuk buat kartu asuransi anak. Ya, itu informasinya bisa didapat waktu pertama kali kita datang ke kantor kecamatan tersebut. Nanya aja dulu nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu selembarannya, syaratnya apa. Nah, setelah pulang langsung ke perusahaan ngurus kartu asuransi untuk keluarga. Nah, setelah kita dapat, 2 minggu kemudian kita balik lagi untuk ngurus kartu asuransi untuk anak. Itu prosesnya. Dan untuk my number ya, oh ya, untuk my number tadi juga langsung aja hari itu kita buat my number untuk keluarga. Nah, seperti itu ya. Nanti ada sesi foto segala macam itu bisa dilakukan di kantor kecamatan tersebut dan gratis ya untuk kalau mau foto di kantor kecamatan. Tapi kalau kalian download lewat aplikasi foto di luar itu bayar 1.004 lembar kalau nggak salah. Nah, itu lebih baik kita datang aja langsung ke kantor kecamatan biar murio atau gratis untuk main number ya, seperti itu. Nah, kemudian yang dilakukan lagi jangan lupa mengurus namanya bantuan anak atau Kodomo TAT. Itu penting ya, karena bantuan dari pemerintah Jepang ke anak-anak namanya Kodomo TAT. Urus aja di hari itu sekalian. Bantuan untuk anak-anak itu bervariasi tergantung umurnya. Kalau umurnya tuh kalau nggak salah di bawah 3 tahun, itu satu anak 1,5 juta. Dan untuk anak-anak yang usianya di atasnya, yang itu sekitar 1 juta. Dan untuk anak yang ketiga itu lebih besar. Anak ketiga itu 1,5 juta. Oh, kebalik. Untuk anak yang pertama, ya, itu anak yang pertama itu 1 juta kalau usianya di atas 3,5 tahun. Kalau di bawah 3,5 tahun itu 1,5 juta. Untuk yang kedua 1 juta. Dan untuk yang ketiga itu 1,5 juta. Jadi bervariasi tergantung umur. Semakin banyak anaknya ya bantuannya semakin besar. Itu kita urus dan itu nanti akan langsung dibayarkan. Kalau untuk tahun 2025 ini pembayarannya 2 bulan sekali. Ya, nanti bahkan datang surat pemberitahuan nominal yang akan dapat bantuan anaknya. Nah, seperti itu ya, itu untuk Kodomo THT. Nah, mungkin setiap tahun juga berbeda ya untuk jumlah nominal dan pembayarannya. Jadi yang pastinya urus aja dulu, nanti akan dijelaskan tentang bantuan anak tersebut kepada kita ya. Wajib ya, lumayan banget untuk bantu untuk anak-anak, karena nanti sekolah di Jepang juga itu bener gratis, cuman ada seperti yang harus dibeli ya peralatan-peralatan sekolahnya. Nah, jadi membantu untuk membeli peralatan-peralatan sekolah tersebut. Nah, lakukan hal yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Daftarkan dulu kartu keluarganya, kemudian daftarkan juga asuransi anak, daftarkan bantuan anak, ya, kemudian buat my number kado, ya, itu. Jadi setelah itu dapat, lebih tenang ya kalau anak-anak kenapa-napa, kita periksa, sudah ada asuransi, bayarnya gratis. Kemudian kalau
sekolah juga nanti bakal ada bantuan dari pemerintah. Terus kalau ada sesuatu juga udah terdaftar di kartu keluarga kita. Paling enggak lakukan hal-hal tersebut untuk awal datang ke Jepang. Untuk yang lainnya asuransi seperti sepeda dan lain sebagainya bisa sambari jalan sama kita pelajari cara hidup di Jepang ya, karena baru banget datang, butuh namanya penyesuaian ya, seperti itu. Oke teman-teman, kiranya segitu yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ini membantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya bisa lebih sharing kepada teman-teman lagi hal-hal apa aja tentang Jepang ya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.